Tragedi malam 1 Oktober bisa menjadi trauma yang sulit untuk dihilangkan, khususnya bagi korban yang berhasil menyelamatkan diri dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Kini duka mendalam menyelimuti Aremania, sang pendukung Arema FC. Mereka tak pernah mengira malam yang seharusnya dirayakan dengan kemenangan berubah menjadi duka karena kehilangan ratusan saudara satu jiwa. Memang kalau kita secara garis besarnya pertandingan itu berjalan dengan bagus, Mas. Pertandingan berjalan dengan normal lah ya. Meskipun ada beberapa kali pelanggaran-pelanggaran itu lumrah dalam satu sepak bola, Mas. Oke. Dan setelah pertandingan itu kan memang kita mengakui bahwasanya Arema memang kalah ya. Itu kita bisa menerima dengan jiwa besar Aremania itu. Dan setelah pertandingan peluit panjang dibunyikan wasit itu kan semua pemain Persebaya dan ofisial kan sudah masuk locker room kan, Mas. Langsung mereka diamankan, langsung mereka diamankan dan dipulangkan melalui pintu lorong stadion dan langsung menuju ke Barakuda. Oke. Nah, itu. Tapi di dalam ini kan ya namanya juga pertandingan sudah selesai. Para Aremania ini kan turun ke lapangan ini kan sudah di luar konteks pertandingan kan itu, Mas. Oke. Sudah di luar konteks pertandingan yang mana pertandingan sudah berakhir dan wasit pun juga sudah meninggalkan ini lapangan gitu. Oke. Nah, ada Aremania yang turun, yang dimana Aremania turun itu adalah untuk memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi kepada pemain-pemain Arema itu sendiri dan minta foto itu sudah biasa. Air mata memang masih menjadi pertanyaan mengapa ini bisa terjadi sementara itu sudah dilarang oleh FIFA. Namun perkara pintu ditutup. Tahukah alasannya mengapa? Jadi intinya gini, kami luruskan, Mas. Kami luruskan. Itu pintu bukan terkunci, Mas. Pintu itu terhalang oleh pagar yang roboh, Mas. Karena banyak penonton yang merangsek keluar, akhirnya pagar itu roboh sehingga pintu itu menghalangi pintu itu untuk dibuka. Itu faktanya, Mas. Seperti gitu. Itu perlu kami luruskan. Ini adalah pintu yang menjadi video viral di media sosial yang ada di sebelah sana, betul? Ya, pintu 14, Mas. Oke, pintu 14. Iya. Itu seharusnya dibuka keluar atau ketutup? Ke dalam? Bukanya itu pintu itu harusnya bukanya itu kan ke dalam gini, Mas. Ke dalam. Iya, ke dalam. Oke. Ke dalam kan itu pintu lipat gitu, Mas. Iya. Ada semacam besi-besinya untuk ini ya. Iya. Besinya itu roboh menghalangi gitu loh, Mas, menghalangi gitu, Mas. Oke, sehingga disitulah kepanikan terjadi. Nah, akhirnya kita inisiatif dari anak-anak diambil semua baru terbuka pintu itu, Mas. Oke, kalau kita lihat masih tertutup dan cukup jebol gitu ya, kalau kita lihat. Oke, kalau dari panitia penyelenggara sendiri, adakah upaya melihat kepanikan tersebut untuk mengarahkan mereka mungkin ke pintu darurat? Pintu darurat di mana ya? Ini pintu darurat itu kan ini, Mas, pintu besar ini, Mas. Oke. Nah, tapi pintu besar ini kan harus melewati beberapa pagar ya, yang mungkin bisa dikatakan pagar ini ya mungkin aksesnya cuma satu itu aja, tapi langsung ke shuttle ban itu. Mas, saya mau meluruskan. Berhubung Mas dari Aremania, kita memberi kesempatan untuk meluruskan karena di media-media ada juga spekulasi yang menyalahkan mungkin Aremania terkait fanatisme. Demikian, seperti apa kalau menurut Mas Gozali dari Aremania sendiri? Ya. Kalau fanatisme dalam suatu tim sepak bola, fanatisme ke daerah itu memang ada, Mas ya. Kita nggak memungkiri, di Malang juga ada. Di klub-klub lain mungkin ada fanatisme daerah, Mas ya. Tapi kita fanatisme daerah yang sportif ya. Kita akui, kita semua kita Aremania itu selalu menjadi, saya katakan ya, kami semuanya ini selalu menjadi kreator, Mas ya, kreator terhadap supporter-supporter yang lain, kreator untuk kita sendiri dalam arti kita ini bisa membangun komunikasi kedamaian supporter di Indonesia. Ini yang kami laksanakan. Kemarin kami dengan supporter dari Bandung juga sudah clear, dengan supporter dari Semarang clear semuanya. Itu yang menjadi yang kita saat ini kita kampanyekan seperti itu, Mas. Dan kita memang harus seperti itu. Itu saya lakukan. Sudah semuanya teman-teman Aremania lakukan gitu, Mas. Oke, karena memang dalam olahraga seharusnya menyatukan kita semua, Pak. Olahraga kan harus menyatukan kita semua. Betul. Rivalitas kan yang 90 menit. Usai berbincang dengan koordinator lapangan Aremania, kami langsung melakukan penelusuran ke pintu 14 untuk mengecek kondisi terkini pasca kericuhan. Setelah tadi sebelumnya saya dan tim menelusuri stadion ini dan kami menemui pintu 13 yang mengalami kerusakan di sebelah sana. Ada beberapa kerusakan terjadi, namun setelah kami bertemu salah satu narasumber kami yang mengatakan bahwa pintu 14 lah yang sempat terjadi kemacetan saat insiden berlangsung. Saat ini kami sudah berada di pintu 14 bersama tim. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kondisi pintu 14
sesudah kami berbincang dengan narasumber kami sebelumnya. Ini pintu 14, kalau kita bandingkan dengan pintu 13, memang kami rasa ini tidak separah pintu 13 yang mengalami kerusakan. Dan seperti ini kondisinya, masih bisa dibilang normal. Dan juga tadi narasumber mengatakan bahwa pintu dibuka ke dalam, namun kalau kita lihat bagian engsel di sebelah sini, ini seharusnya pintu dibuka ke arah luar. Dan juga tadi dikatakan bahwa pintu tidak bisa dibuka karena adanya besi yang mengganjal, namun kami tidak melihat adanya besi yang mengganjal. Hanya saja memang masih ada beberapa pengunjung yang kembali memberikan bunga untuk mendoakan mereka dan juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Dan kalau kita lihat juga ini ada pagar di luar sini untuk para penonton mengantri. Dan sampai saat ini kami masih merasa pintu 13 lah yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Selamat sore, Mas dari Dispora. Iya, Mas, saya mau tahu ada berapa banyak pintu di stadion ini? Apakah ada blueprint ya, Mas? Banyak pintunya. Pintunya ada berapa pastinya? 14 pintu. Nah, saat kemarin insiden berlangsung, berapa banyak pintu yang dioperasikan? Saya nggak tahu, saya lagi libur. Sedang libur. Kalau saya boleh tahu, hari Sabtu. Saya libur. Di dalam ada orang, saya pengen mengetahui bagaimana stadion ini berdiri. Baik, saya akan coba ke dalam. Terima kasih banyak, Mas Edwin. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Ikuti saya, pemirsa, kita mencoba masuk ke dalam. Saya penasaran bagaimana blueprint dari stadion ini, sehingga banyak sekali penonton yang saat kemarin insiden terjadi, ini harus terdesak di dalam dan akhirnya merenggut nyawa. Permisi. Selamat sore. Ya, bisa saya... Oke, baik. Ya, kami tidak diperbolehkan masuk oleh Dispora saat ini. Belum mengetahui secara pasti apa alasannya. Sementara kami membutuhkan informasi bagaimana blueprint ini ada di stadion ini dan juga bagaimana CCTV seharusnya dikerjakan dan menjadi saksi dari kejadian ini. Namun sayangnya belum bisa kita dapatkan karena Dispora tidak mengizinkan kami masuk. Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan banyak pihak. Cara kekerasan yang digunakan aparat ditambah penggunaan gas air mata dianggap sebagai dua faktor yang menyebabkan kericuhan semakin memanas. Hingga akhirnya berjatuhan ratusan korban jiwa. Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta pun meminta maaf terkait buruknya kinerja pengamanan dari seluruh pihak yang terlibat. Saya selaku Kapolda ikut prihatin dan turut menyesal sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi.